Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asal Indonesia, salam literasi. Oke, sahabat Asal Indonesia, di part sebelumnya kita membahas masalah sumber-sumber radikal dan bagaimana cara atau bagaimana ciri-ciri terkait dengan sumber-sumber radikal atau konten yang berafiliasi radikalisme. Nah, di video kali ini kita akan membahas masalah pentingnya guru atau tidak. Guru itu penting atau tidak ketika kita ingin belajar sebuah ilmu. Nah, kita juga masih tetap stay dengan beliau Bapak Hamidullah Ibda selaku Ketua Bidang Media Massa, Hukum, dan Humas Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme Jawa Tengah. Nah, oke, langsung kita tanyakan kepada beliau Bapak Hamidullah Ibda terkait masalah ini Pak. Kemarin video sebelumnya itu adalah sumber radikal. Nah, kali ini pentingkah peran seorang guru atau standar keilmuan agar kita itu terhindar dari radikalisme? Itu bagaimana Pak? Ya, kita kembali kepada prinsip bahwa orang yang tabi atau ya tabiin ya, ada qabulu qaulil qail wa anta ta'lamin aina qolah. Kita mengetahui sebuah makalah atau dari sumber mana makalah itu dan kita mengikutinya, itu namanya tabi. Di luar itu namanya taklid. Nah, lalu bagaimana kalau konteks pembelajaran, ngaji, atau kita mencari informasi bahkan ilmu pengetahuan itu tanpa guru? Nah, diakui atau tidak, guru kita hari ini kan semuanya serba cyber ya. Mbah Google, Syekh Google atau apalah namanya, Syekh YouTube. Nah, mau nggak mau, media ini kan sebenarnya alat. Dia itu bukan satu-satunya sumber. Meskipun toh hari ini kita sambil saja itu bisa belajar itu loh di YouTube. Kita sambil tiduran, rebahan bisa membaca artikel di internet. Tapi itu kan otoritas keilmuan atau kalau ngomong secara ilmiah ya ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ada yang tidak gitu loh. Nah, makanya kalau ngomong penting atau tidak seorang guru yang fisik ya sangat penting. Gitu loh, karena ada itisol ilmiah, ada sanad keilmuan yang memang nyambung, tidak wakof atau bahkan terputus gitu loh. Karena kalau terputus ya jelas, misalnya contoh beberapa pengertian di Al-Quran yang memang didefinisikan oleh Google atau siapapun ya di media baru lah ya, itu kan tidak bisa diklarifikasi secara langsung. Misalnya Yadullah itu kan, kalau kita terjemahan secara manual kan tangan Allah, tapi masa Allah punya tangan. Tapi kalau kita punya guru ngaji ke kiai, jelas ada dasarnya dan kita dipraktikkan secara langsung bahwa Yadullah adalah kekuasaan Allah kan gitu kira-kira. Itu contoh kecil. Nah, itu pertama. Yang kedua, lah kalau kita sekadar mencari informasi, data, gambar di media digital itu it's okay, tidak ada masalah. Cuman kekurangannya kalau kita hanya varian belajarnya tidak memiliki otoritas keilmuan yang jelas dipertanggungjawabkan, baik itu guru, kiai, dosen, ustadz atau siapa saja, kita juga kehilangan sosok yang namanya sumber teladan, sumber karakter. Karena sepinter-pinternya Anda belajar di Google, Anda tidak bisa ditransfer pengetahuan yang sempurna dan tidak bisa ditransfer karakter yang sempurna. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau di pesantren kan adab itu lebih penting daripada ilmu. Dalam arti bukan berarti ilmu nggak penting ya, tetapi adab itu lebih diutamakan daripada seorang yang berilmu gitu loh. Nah, makanya kalau hanya mengandalkan sumber digital ya saya kira tadi potensinya kita bisa miss konsep, miss informasi, bahkan miss ideologi gitu loh. Ada ideologi yang keliru nih yang kita baca, karena ketika orang lagi pusing itu kan sangat dipengaruhi oleh apa yang dibaca, dilihat dan didengar. Ketika yang dibaca itu sumber-sumbernya katakanlah porno ya, pasti dia pikirannya porno dan ini sebuah akan membentuk sebagai paradigma atau menjadi sebuah paradigma. Ketika cara berpikir kita salah, kalau menurut Ali Syariati kan perubahan besar itu dimulai dari perubahan cara berpikir.
ketika cara berpikir kita benar, kita jadi benar, dan itu masuk ke keyakinan kita, prinsip kita, dan kita lakukan nanti menjadi sebuah budaya lambat laun menjadi sebuah peradaban. Maka kalau peradaban itu benar. Nah, tapi kalau peradaban itu informasi kita salah, nanti menjadi pengetahuan yang salah, menjadi paradigma salah. Paradigma salah melahirkan tutur kata, perilaku, bahkan karakter yang salah. Lambat laun menjadi budaya. Budaya yang salah ini lambat laun diproduksi menjadi sebuah peradaban yang salah juga. Artinya hati-hati dalam mencari guru yang hidup yang ada. Yang hidup yang ada pun harus hati-hati, apalagi mencari sumber belajar, sumber informasi, sumber pengetahuan yang dari Google, dari internet. Meskipun tidak bisa dinafikan ya, karena mau nggak mau basic need, kebutuhan dasar kita hari ini adalah ya kemarin yang sering saya katakan, harta tahta kuota itu memang menjadi basic need hari ini ya. Tapi kan itu hanya bagi saya hanya alat, bukan tujuan dan sumber belajar yang otoritatif kalau bahasanya akademisi itu. Tapi sumber belajar yang otoritas keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan ya jelas kiai, guru, dosen, ustadz, mentor dan sebagainya yang bisa tatap muka, yang bisa bermuajah gitu loh. Dan ini juga yang dicontohkan Nabi Muhammad sejak dulu kan. Tidak mungkin Nabi Muhammad dulu memang berdakwah lewat YouTube. Tapi tetap apa yang dilakukan Nabi dengan perkembangan zaman tetap kita tiru, yaitu melalui tatap muka. Jadi itu yang memang sangat penting. Meskipun di era pandemi, tetapi kan kita sumber belajar itu kan diarahkan guru. Dan kita bisa mandiri, tetapi apa yang kita dapat dari internet itu jangan langsung kita telan, kita filter, kita masak dulu, kita olah dulu, kita ijtihadi dulu, kita cerdasi dulu. Jangan sampai makanan itu masih mengandung virus-virus, bakteri ataupun hal-hal yang bisa miskonsep, bahkan misideologisasi. Kira-kira itu yang kalau ditanya penting, sangat penting. Gimana kita nggak punya guru? Nggak mungkin nggak punya guru itu sangat apa ya. Nah nanti kalau kita bahasanya kalau santri itu kita gandulan sarungnya siapa? Mana yang akan kita bahkan Mbah Hasyim sendiri sudah berpesan ya, sapa wonge sing gelem ngurmati NU tanggap santriku. Sing sapa wonge dadi santriku bahasa gitu ya, tak dongake dekne karo keluargane melbu swarga. Jadi itu menjadi doktrin warga NU. Begitu pula warga Muhammadiyah punya doktrin dari Mbah Dahlan itu, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan berharap hidup dari Muhammadiyah. Itu juga saya kira menjadi doktrin warga NU dan warga Muhammadiyah yang menjadi apa ya, barometer ataupun pemain tunggal moderasi beragama di Indonesia. Begitu pula dengan ormas-ormas moderat yang lainnya. Jadi saya kira kalau ditanya soal seberapa pentingnya guru, ya penting lah. Masuk belajar tanpa guru ya itu sebenarnya kita nanti klarifikasinya kemana, sanad keilmuannya nggak jelas gitu loh. Bahkan kalau hadis pun ketika sanadnya ada nggak jelas kan ada kritik sanad, kritik mata, itu kan pasti dianggap sebagai hadis palsu. Apalagi itu ilmu sama kan posisinya. Jadi gitu kira-kira. Nah seperti sahabat Asuh Azenis ya, terkait dengan peran pentingnya seorang guru, karena guru itu akan membawa kita, atau ibarat kata yang akan memasak dari makanan yang dihidangkan. Jadi kita tidak langsung menelan secara langsung, atau kita telan mentah-mentah gitu ya. Nah, cukup sekian sahabat Asuh Azenis ya, satu pembahasan ini cukup mendalam ya, dan semoga saja sebenarnya ada tambahan lagi. Kalau di kitab Ta'imul Muta'alim kan Syekh Zarnusi pernah berpesan di dalam itu kan syarat mencari ilmu kan minimal ada 6 ya. Mulai dari alala tanalul ilma ila bisitatin sawamika majmu'iha ila bibayani dakain wahirisen wasdibarin wabunggatin wairsatin watuli zamani. Jadi tidak hanya soal kecerdasan, tidak hanya soal landep sregep, tidak hanya sabar, tidak hanya ada bekal, tapi juga tuliamanin Wa'irsadi Ustadin itu waktu yang lama. Waktu yang terakhir gitu. Dua syarat terakhir ya, petunjuk guru dan waktu yang lama ini juga mengkritik para
kaum milenial yang belajar tanpa guru dan instan. Waktu lama ini ya oke lah bisa kita amanai waktu lama itu sesuai dengan sistem pendidikan, atau minimal kalau dulu tidak berdasarkan tamat SD, SMP, MA, SMTS, MI ya, tetapi sudah hafal berapa ratus ayat Al-Quran atau berapa ratus bait atau berapa puluh juz. Jadi kalau kita bisa memahami apa yang dipesankan Syekh Zarudin, sebenarnya ukuran lama itu bisa dilihat dari seberapa banyak dia hafal matan-matan kitab ataupun Al-Quran itu sendiri. Jadi kan tetap lama gitu loh. Meskipun ada orang yang memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi saya kira untuk menghafal itu tidak hanya menghafal gitu loh. Itu baru menghafal loh ya, belum sampai apa ilmu mantiknya, nahwu, sorab, balaghonya gitu. Jadi saya kira kalau tanpa guru ya mungkin saya tidak bertanggung jawab soal itu. Tapi bagaimana Pak dengan kita hanya mereka yang ini sergap atau yang dia selalu disiplin membaca buku tapi tanpa ada dampingan guru? Ya tidak masalah, sebab selama itu hanya untuk informasi. Dalam arti ketika dia mendapat informasi itu dari buku itu, otomatis kan gurunya ya buku itu. Iya. Tetapi kalau misalnya ada hal yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan realitas, sesuai dengan logika, common sense, akal sehat, ya harus kita cari gurunya atau ketemu penulisnya. Karena apalagi kalau di dalam tradisi kita kan yang namanya membaca manaqib saja itu kan hanya sejarah. Iya. Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya yang Jawahirul atau Jarusan itu ya. Tetapi kan kita harus ijazah itu juga gitu loh. Kan juga sangat apa ya. Jadi kita dalam mencari ilmu pengetahuan itu aturannya ketat, tidak sembarangan. Kalau misalnya informasi menambah data, menambah pengetahuan, tidak ada masalah membaca. Karena membaca itu memang sumber pengetahuan, cuman validasi nih bahasanya itu. Validasi keilmuan itu butuh pakar, butuh orang yang sudah ngelotok dan nanti sanadnya nyambung ke nabi gitu. Oke. Nah, seperti itu sahabat Indonesia terkait dengan penjelasan dari Bapak Hamidullah Ibda. Oke, semoga di video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibda, terutama yang positif, mari kita laksanakan bersama. Oke, cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam literasi.